Oh enggak, tetap full album. Jadi modelnya paling single satu, kan dari 10 itu satu single dilepas, yang sisanya itu buat ditabung. Jadi tag dulu, nanti udah jadi semua baru dilepas 10 langsung. Sembilannya. Enggak dirilis ya maksudnya. Di hour. Iya. Berarti konteksnya tuh kayak semacam hukum label zaman dulu tuh udah satu album, lu garap dulu nanti keluarin satu-satu. Iya, ditahan dulu. Baru lepas satu-satu. Nah, iya. Jagoan singlenya. Iya. Iya, Bang. Nah, kalian milih itu dalam pemilihan single atau pemilihan lagu tuh gimana? Kalau untuk single itu kan kebetulan ada lagu yang udah lama. Jadi gue belum gabung itu udah 10 tahun lalu lah, di album yang abis album pertama dari album pertama launching itu udah ada beberapa lagu yang udah ada dari tahun segitu tuh. Jadi perubahan di tahun ini ketika lo bergabung. Gue bergabung itu jadi nambah materi, ada materi baru sama matengin yang konsep lagu yang dulu yang pernah ada ini. Lagunya udah ada. Jadi ada 4-5 lagu itu udah ada dari tahun habis launching album pertama itu. Cuman sekarang lagi proses buat recording sih. Lagi masih buat digayat gitar sama bass. Mungkin habis lebaran kali lagu. Iya, buat di finishing tahun ini sih udah kelar lah. Iya. Oh ini ya. Insyaallah, Bang. Nah, itu berarti kalian genrenya popang. Lebih masuk ke punk rock sih, Bang. Kalau popang malah enggak. Jadi kalau nambahin di album kedua ini materinya kayaknya lebih mateng kali ya. Lebih mateng kayaknya. Kayak cepak telur gitu. Ya lebih mateng karena kita lebih pede aja sih dengan dari adanya Ritem juga kan buat nebel-nebelin kita kan. Belajar dari album pertama sih, Bang. Album pertama itu kita masih dalam satu album itu kita ngetek lagu itu tuh di beberapa tempat. Jadi kayaknya kurang gitu loh. Pematangan apa yang dikonsep oleh kalian dengan genre punk? Dari musiknya kita lebih pede juga untuk sekarang ya. Memang kita ya tadi berharap untuk punk rock. Saat ini kayaknya kita lebih punk gitu dibanding yang sebelum-sebelumnya di album pertama. Lebih punk dari musik atau dari fashion atau memang dua itu dikombinasi? Dari musik sih. Dari musik, Bang. Dari musik. Iya. Dari musik. Kalau dari fashion kayak mungkin kita lebih ke bapak-bapak. Iya. Gue datang ke sini tadi gue masih pakai peci, Bang. Iya. Baju batik. Iya. Kalau identik memang yang punk itu kan bisa luar dalam ya. Iya, Bang. Ada beberapa band yang memang luar dalam identik punk ya kan. Iya. Luar dalam. Nah, berarti kan lu terbalik ya. Balik, Bang. Balik memang seperti itu kan. Iya. Dari luar begini. Ada kan anak band kayak Bang Bento depan pakai baju band. Kalau saya emang enggak, Bang. Pakai baju partai di rumah gitu. Pakai kain sarung. Iya. Iya. Dari segi punk itu memang ranahnya itu mau kemana sih? Apa mainstream atau memang jalurnya segitu aja? Karena kan udah lumayan nih kalian nih, udah sedikit menua, ya kan? Iya. Nah bermusikalitas itu kan udah jedanya kan dari album pertama ke kedua. Nah kedepannya ini atau memang yang dari pencerahan yang udah dapat itu mau kemana nih arahannya memang atau lo saring diterima atau dapat supaya pendewasaan bagus atau memang dari hal-hal yang lain? Kalau buat yang kedepannya nih ya, sementara kalau buat dari materi kan tetap masih musik punk yang kayak punk tadi saya bilang, apa yang kayak efek atau yang lain-lain lah, fat track gitu kan. Nah untuk kalau buat dari segi pribadi sih tetap masing-masing aja sih, Bang. Iya maksudnya ya kayak personal masing-masing, tapi kalau buat di bermusik tetap punk. Kalau buat untuk kedepannya, kalau buat jadwal main atau apa itu sih kita nggak pernah milih-milih sih. Itu kan masing-masing disatukan itu ada kombinasi atau memang pergolakan yang dikombinasiin gitu dari masing-masing kalian kan kita nggak ada yang tahu. Random juga sih, Bang. Iya. Kita kan ada yang tahu misalnya lu ini. Iya, itu pasti gimana tuh menyatukan otak dan pemikirannya bisa nggak? Kalau apa? Ya kalau gue kan juga sebenarnya gini. Kita bermusik ya nggak munafik kedepannya akan seperti apa gitu kan, pendewasaan dari pribadinya ataupun dari bandnya juga, tapi selalu sampaikan juga ke teman-teman kita eksis aja terus, kita tetap ada di scene-nya musik gitu, entah di acara manapun kita tetap harus ada lah gitu. Jadi selagi memang kita masih hidup ya nggak usah ada kata bubar gitu loh, nggak usah ada kata bubar. Nah cuma
memang menyatukan ini kita lebih soft aja sih ya sekarang ya, karena memang udah Iya. tua-tua juga kan. Iya. Kayak salah satunya Dedi itu kan salah satu motornya. Sebenarnya di Overnight ini kebetulan orangnya nggak ada, motornya tuh dia, Kepalanya dia bang. kepalanya dia, dari- dia motornya. Iya. Iya, dari memproduksi lagu, dari Konsepnya. semua konsep. Paling dia kasih Apa, bahannya nih, ini belajar. seperti ini nih, musiknya begini. Coba gimana? Paling Iya. kita tinggal tambahin aja kalau Kita memang ada yang nggak pas. Nyatuin itu semua sih di atas komitmen sama konsisten sih Iya. bang. Iya, karena kita juga udah ya dari SMP ya, dari teman-teman kecil juga kita udah pada kenal. Jadi ya udahlah, ngapain sih ribut-ribut gitu. Pokoknya yang penting kita konsisten, komitmen gitu aja sih bang. Kalau yang ribut kayaknya cuma dia doang sih ya. Kalau begitu nggak ada, kalau gue nggak ada. Iya, Kayak gini, bukan ribet gue. Ya pasti bang gitu, namanya untuk menyatukan itu memang sulit. Nah, Iya. cuma kembali lagi, kalau kayak gue jadi motornya memang ya udah karakter lu begini, gue nggak minta lu berubah. Paling nggak gue cuma berharap lu bisa ngerti teman-teman yang lain. Kayak anak-anak juga kan punya ide, apalagi ketambahan dia sekarang kan. Iya. Ritmenya mau jalan, mau kagak, mau ngesot, mau apa, ya harus bisa nerima juga. Jadi kita juga nggak mau terima matangnya doang. Kasih mentah, siapa tahu drumnya pengennya ngisinya seperti ini gitu, bassnya maunya seperti apa. Berarti pendewasannya lebih ke musik juga kena ya. Iya, Mungkin juga sisinya nggak cuma langsung untuk yang di road perjalanan, tapi bisa cara untuk menjual atau cara untuk mendewasakan musik tuh pasti ada ya. pasti ada, pasti Karena ada. kalau ya band-band punk kan dia masuk label ya, itu juga ada lagu yang memang bisa mindsetnya sampai lu tua juga bakal ini. Iya, Iya betul bang. iya, Betul. betul. Ya makanya kalau ya tadi gue bilang, kita main aja terus, kita eksis, selagi ada acara kita masih diajak atau apapun itu Konsisten ya. konsisten, kita tetap main. Ya, kalau bicara kesibukan pribadinya beda-beda semua ini bang. Ada Iya. Parah. Seru banget bang. gitu. Ya tapi ketika di musik kayaknya kita nyambung gitu. Nyambung, iya. Nyambung ya. Nyambung, makanya sampai hari ini masih tetap bertahan aja. Oh, yang bikin untuk tahun depan kalian mau garap apa nih ketika nanti album udah jadi, udah ada, apa yang mau dijalanin nih? Apakah memang fisik, digital, atau apapun itu yang buat kalian jalan itu apa? Ya, Iya. untuk sementara kan kita lagi buat album kedua nih, lagi jalanin kan. Kalau untuk udah selesai sih, paling yang pasti itu dilakukan pertama upload di platform digital streaming. Kenapa diupload di streaming? Ya karena kan kemajuan teknologi juga kan. Oke, pertama, Kedua itu ya emang harus ada buat, jadi media itu ditaruh di mana nih? Contoh lah kayak di mungkin 15 tahun lalu kan ada MySpace buat di streaming kayak Reverbination apa SoundCloud gitu kan. Indo Webster di zaman kalau- zaman dulu anjir. Kalau di sekarang ya pasti taruh di Spotify apa Joox, tetap harus ditaruh di streaming, soalnya kan ya buat media promosi yang paling efektif itu ya tetap di platform online. Tapi Apa tetap kita akan tetap bikin fisik kasetnya, tetap ada itu. Berarti Itu tetap ada. selain dua kubu, cuman harus memang paling berkaryanya konsisten ya. Iya. Karena kan berkarya yang abadi. Nah, cocok. Dan satu hal sih Bang, ini dari semua personil yang katanya gonta-ganti personil, cuma gua doang yang megang masternya. Fisik album, lagu, semua itu cuma ada di gua. Personil gak ada yang megang. Gak ada yang ngurusin. Gak ada yang ngurusin. Ada sih gua CD ada Kaset, masih ada apa, gua masih album ada. itu adanya di gua semua banyak kan. Dokumentasi. Kan itu lumayan itu buat arsip lu sebagai anak Iya, band Bang. tuh master tuh harus dipegang, memang harus bisa meneliti juga. Iya. Keberuntungan kalian tahu nggak nanti kapan akan mendapatkannya? Iya. Ya memang kalau Sebuah pencapaian juga sih ya. ya kalau sekarang mungkin ya itu tadi gue bilang, kalau buat sampai seperti apa kita nggak tahu ya, yang pasti eksis aja dulu. Artinya kita overnight ini tidak pernah kita akan besar, kita akan begini, enggak lah, udah jalan aja. Perkara besar itu pun udah ceritanya beda gitu. Udah ceritanya buat jadi band yang terkenal apa segala macam, enjoy aja Bang. Enjoy aja. Takutnya pada stres ya, enak kagak band mulu lo. Kan gitu kan. Iya, yang penting mah ngeband aja udah bang. Mau Ngeband mau aja. dari 2006 kayak gini-gini aja kan. Ada tuh baru band 2 tahun 3 tahun udah Udah maunya kan yang kayak gitu-gitu, Iya. maksudnya
maunya diundang, maunya sorry to say gitu, maksudnya Mau dibayar. maunya langsung di spesialin gitu kan. Nah, kita nggak yang kayak gitu. Nah, jelas Rod, untuk kalian buat yang nonton apa? Lu dulu apa gua dulu? Ya terserah deh lu dulu nih. Buat yang nonton. Buat fansnya atau buat penggemarnya? Ya, paling ini aja sih buat penggemar punk rock musik underground gitu aja sih lo. Ih, sedap. Oh iya. Daripada lu bingung milih temanya ya kan. Overnight sampai hari ini masih tetap ada. Kita kembali bolak-balik lah. Ada nggak ada. Tapi overnight tidak pernah bubar. Punk rock yang mungkin gue lihat saat ini di utara yang masih eksis ya. Yang masih eksis itu kita. Apa sih ya, gue kasih pesan-pesannya apa buat penggemar overnight. Gue nggak tahu punya penggemar apa enggak, ada beberapa single overnight yang memang jadi masterpiece juga buat kita kan. Ada, kalau di album pertama ada Kosong, ada cover kita dengan Kau Tercipta Bukan Untukku. Di album kedua ini kira-kira ada apa? Miss You. Ada Debra. Ada Miss You itu. Dengerin terus lah, beli bajunya, beli semuanya, topinya overnight. Oke,